Pemirsa, pasca kecelakaan yang menimpa bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana, muncul pertanyaan urgensi pengadaan study tour di lingkungan sekolah. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau Instran, Dedi Herlambang, dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Kita langsung sapa, selamat pagi Pak Ubaid, selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya mau ke Pak Ubaid terlebih dahulu. Pak Ubaid, tragedi study tour ini kemudian mengantarkan pemerintah di sejumlah daerah ini melarang atau kemudian membatasi kegiatan study tour. Menurut Anda pembatasan ini apakah upaya antisipasi yang tepat atau solusi yang tepat? Pembatasan dan juga pengaturan ini memang sesuatu yang harus segera dilakukan ya. Karena study tour ini banyak juga masyarakat melakukan evaluasi, pihak sekolah juga melakukan evaluasi yang ternyata apa yang telah direncanakan sama yang terjadi di lapangan itu berbeda jauh gitu. Contoh misalnya study tour ternyata yang ada cuma turnya saja, studinya nggak ada gitu. Jadi manfaat buat pembelajaran di sekolah, untuk pengembangan kualitas pembelajaran dan seterusnya justru tidak terjadi. Yang terjadi ya hanya agenda jalan-jalan, piknik, healing dan seterusnya gitu. Lalu kenapa itu dilakukan sampai kemudian memberatkan orang tua gitu kan, sehingga larangan pun muncul di beberapa kebijakan pemerintah daerah dan juga di sekolah gitu. Prinsipnya bahwa belajar pendidikan itu memang sepanjang hayat dan dimanapun berada ya, tidak harus di sekolah, bisa di lingkungan masyarakat, bisa di desa, bisa di kabupaten kota gitu. Yang kedua, kita juga memastikan bahwa pembelajaran itu bisa berkeadilan untuk semua gitu. Jangan kemudian kita mengadakan studi tour, ternyata yang nggak bisa bayar diintimidasi gitu kan. Tapi sekolah harus memastikan bahwa ketika mengadakan acara studi tour atau apapun, itu sekolah menjamin bahwa semua anak itu bisa berangkat gitu. Lah caranya gimana? Ya ketika ada budget yang disediakan oleh pemerintah daerah misalnya atau budget yang sudah disediakan oleh sekolah itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Tidak kemudian dengan mengadakan pungutan-pungutan liar yang itu sifatnya intimidatif dan berdampak buruk bagi anak yang nggak ikut atau orang tua yang nggak bisa bayar. Baik. Ya, Pak Ubaid, sebelum nanti kita membahas yang lebih detail bahkan sampai dengan anggaran begitu ya. Anda di sini berarti mau menegaskan bahwa apakah ini masih relevan study tour dilakukan di sekolah-sekolah atau ya sudah mendingan nggak usah ada aja study tour di sekolah-sekolah? Kalau kami berpendapat bahwa melihat situasi yang ada sekarang ini sebenarnya relevansi dari studi tour itu sudah nggak ada lagi gitu. Karena yang mulanya niat baik ya, tujuan studi tour itu untuk pembelajaran, untuk penguatan pendidikan, karakter dan seterusnya, itu ternyata dibelokkan, diselewengkan menjadi lahan bisnis gitu. Lah ketika niat baik itu atau nama yang baik itu ya, namanya studi tour, tapi kenyataan di lapangan adalah digunakan untuk lahan bisnis gitu kan, lahan untuk mencari profit dan keuntungan ya dari pihak-pihak yang terlibat, maka ini justru kontraproduktif dengan tujuan pembelajaran yang ada di sekolah, bertolak belakang dengan nilai-nilai pendidikan yang dikembangkan di sekolah itu gitu. Justru sekolah melakukan ya hal-hal yang tidak edukatif ya, seperti menahan surat keterangan lulus ya kan, menahan ijazah gitu kan bagi anak-anak yang tidak bisa bayar gitu. Dan ini sangat memberatkan orang tua, Baik. kemudian termasuk pelanggaran hak anak juga gitu. Baik. Sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan sekarang. Sekarang saya mau ke Pak Dedi. Pak Dedi, melihat kejadian kemarin kemudian dikaitkan dengan kelayakan kendaraan yang memprihatinkan bagi sejumlah pihak, bagi banyak pihak. Kalau menurut Anda sebagai pihak yang mengadakan study tour dalam hal ini sekolah, bisa nggak sih sebenarnya sekolah itu punya akses untuk melihat atau mengamati langsung kelayakan transportasi yang hendak akan digunakan? Baik, begini, bisa sebenarnya. Jadi kalau kalau kita mau menyewa sarana transportasi, baik itu bus atau transportasi lainnya,
eh, transportasi itu ada dua, ya, trayek dan non trayek. Nah, yang untuk bis pariwisata ini adalah masuk di dalam ranah bus non trayek. Karena tidak masuk di terminal, sehingga petugas dinas perhubungan pun juga tidak bisa mengawasi dalam hal ramcek atau surat kelayakan uji kir. Kita sebagai publik, kita sebenarnya bisa. Ada website di Kementerian Perhubungan, itu namanya Spionam. Jadi Spionam di sana kita bisa mengecek eh, eh, apakah sudah uji kir, apakah surat perizinan PT-nya atau perusahaan PO-nya itu sudah terdaftar atau belum, semua ada di sana. Nah, kalau memang tidak terdaftar di sana, itu bisa dipastikan bahwa itu adalah kendaraan bodong. Atau seperti kemarin, kejadian kemarin yang di Subang itu, di tikungan Subang itu, ternyata setelah kita cek juga, itu juga dari sana, kita menceknya dari sana. Kalau di media itu ada plat nomornya, kita bisa cek di sana. Jadi sudah jelas di sana bahwa kendaraan tersebut ternyata terlambat uji kir. Nah, disitulah sebenarnya para penyewa atau para pengguna itu bisa melihat bahwa ternyata kendaraan ini terlambat uji kir. Dengan terlambat uji kir, sebenarnya secara administrasi keselamatan pun itu sudah dilanggar, ya kan? Nah, ternyata juga yang di Spionam itu seterusnya atau surat sertifikasi uji layak dari Kementerian Perhubungan pun ternyata juga beda. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ada dua kesalahan di sini. Pertama, strut atau sertifikatnya, uji kelayakan busnya, sarana busnya itu sudah beda ketika dikeluarkan di tahun 2006 dengan kemarin terjadi insiden kecelakaan. Kalau insiden kecelakaan kemarin ternyata sudah berganti menjadi bus yang besar ya, high deck. Jadi jelas di sini jelas sudah beda. Jadi untuk sertifikasi peruntukan karoseri sudah beda, kini sudah beda. Nah di sini sebenarnya kalau penggunanya atau penyewanya bisa mengecek, bahwa hal-hal ini bisa dihindari. Nah, kurangnya edukasi atau sosialisasi mengenai masalah kelayakan bus inilah yang seharusnya kita harus giat memberikan edukasi atau sosialisasi bahwa sebelum menyewa lebih baik dicek dulu di Spionam. Seperti itu ya kira-kira. Baik, itu teknisnya sebenarnya masyarakat atau dalam hal ini yang menyelenggarakan study tour bisa mengakses informasi dari kelayakan transportasi yang hendak digunakan. Nanti saya akan tanya lagi ke Pak Dedi dan juga ke Pak Ubaid, terutama ada statement juga ini yang disampaikan oleh Menparekraf, Menteri Pendidikan maksud kami, yang kemudian juga menyatakan statementnya ini di media sosial. Seperti apa nanti kita bisa tanggapi usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Pemirsa, saya mau ke Pak Ubaid. Sejumlah menteri kemudian sudah merespon terkait ini, mulai dari Mendikbud, kemudian ada Menko PMK sampai dengan Menparekraf. Tapi yang menarik perhatian saya adalah statement dari Menparekraf Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa study tour ini memiliki peran positif dan jangan kemudian study tour yang diperketat oleh pemerintah, tapi harus yang diperketat adalah kelayakan kendaraan, SDM dan juga fasilitasnya. Karena bahkan study tour itu bisa memantik mahasiswa atau siswa dari negara lain untuk belajar di Indonesia. Pak Ubaid. Ya, jadi itu pernyataan yang memang keluar dari satu perspektif ya. Bagi orang-orang yang sudah tidak punya problem soal pembiayaan, bagi orang tua peserta didik yang kaya, mau studi tour ke mancanegara juga nggak masalah gitu. Tapi yang perlu dipahami bahwa soal studi tour ini yang bermasalah memang tidak hanya dari sisi tadi dijelaskan soal kendaraannya, kita memastikan bahwa itu menjamin keamanan dan seterusnya. Tetapi yang bermasalah sendiri itu adalah studi tournya gitu. Yang pertama dari sisi studi tour itu apakah benar studi tour itu di dalamnya ada studinya, ada proses pendidikan, ada pembelajaran, atau hanya murni jalan-jalan. Yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah ternyata studi tour itu isinya adalah jalan-jalan, piknik gitu ya, yang tidak ada nuansa edukasinya gitu.
Kemudian yang kedua, ternyata ya studi tour ini tidak hanya kegiatan sekolah yang kemudian selesai begitu saja. Ini ada implikasi jangka panjangnya gitu. Jadi anak-anak yang tidak bisa ikut atau orang tua yang tidak bisa bayar itu ternyata ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah gitu. Sehingga mereka tidak bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi karena surat keterangan lulusnya ditahan, atau yang belum ujian nggak boleh ikut ujian, ijazahnya ditahan gitu kan, sehingga ini memberatkan orang tua gitu. Nah, orang tua ini sebenarnya sedang mempersiapkan sejumlah uang mereka untuk mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi. Hari ini pendidikan bebas biaya yang diamanatkan oleh Undang-Undang 45, UUD 45 dan Undang-Undang Sisdiknas itu di lapangan nggak terjadi. Di SD bayar, di SMP bayar, masuk SMA lanjut ke SMA juga bayar. Apalagi masuk ke perguruan tinggi yang sekarang protes di mana-mana gitu. Jadi yang terjadi hari ini adalah kenapa di sekolah-sekolah kita, kenapa di institusi pendidikan kita yang mestinya itu adalah non-profit, yang mestinya itu adalah bersifat sosial, lalu berubah menjadi lahan bisnis. Gitu. Sekolah menjadi lahan bisnis, seragam menjadi lahan bisnis, studi tour menjadi lahan bisnis, gitu kan? Pembelian buku di sekolah juga dijadikan bisnis dan seterusnya. Ini sangat memberatkan orang tua, khususnya bagi orang tua yang secara ekonomi mereka pas-pasan bahkan miskin gitu. Nah, ini terjadi di Indonesia. Kenapa sampai hari ini ya? Ada 3 juta ya anak-anak Indonesia yang usia sekolah, mereka nggak bisa sekolah gitu. Kenapa sampai angkanya besar sekali 3 juta ya? Karena di sekolah itu nggak ada bebas biaya itu. Di sekolah itu ya lagi-lagi duit, lagi-lagi pungutan, lagi-lagi harus mengeluarkan uang. Itu yang diberatkan oleh orang tua gitu. Jadi sebenarnya studi tour yang bermasalah itu. Ya studi tournya itu gitu. Soal biayanya memberatkan orang tua, soal tidak ada jaminan keamanan bagi anak, itu yang dikhawatirkan oleh orang tua dan juga anak-anak. Study tournya sendiri sudah bermasalah, apalagi kalau kita lihat akar permasalahannya adalah di masalah anggaran, iuran yang ditarik begitu ke para siswa atau mahasiswa yang kemudian ini menjadi memberatkan begitu dan bahkan dijadikan dalam tanda kutip lahan basah oleh sejumlah oknum begitu ya Pak Ubaid. Nah sekarang saya mau ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini kan ke depan tidak hanya sekolah-sekolah saja yang akan melakukan kegiatan misalnya study tour atau mungkin ada kegiatan misalnya perkantoran atau komunitas akan melakukan gathering menggunakan transportasi bus misalnya. Dan Kementerian Perhubungan sendiri kan bersama dengan Korlantas Polri ini juga melakukan pengecekan massal untuk sejumlah bus pariwisata di sejumlah daerah. Apakah menurut Anda upaya dalam tanda kutip yang seasonal ini, karena melihat dari kasus kemarin, itu cukup memberikan upaya antisipasi? Karena kan kalau kita mengecek kendaraan itu harus berkala Pak Dedi. Ya benar, jadi kendaraan yang resmi yang sudah terdaftar di SPO6 untuk kendaraan pariwisata atau kendaraan sewa, itu ada sekitar 16 ribuan, ada sekitar 16 ribu. Lalu yang benar-benar yang sudah terdaftar, yang sudah melakukan KIR, lalu juga kelayakan administrasi lainnya itu sekitar 10 ribu. Berarti memang ada sekitar 6 ribuan yang memang belum melakukan kelayakan uji KIR atau kelayakan yang lain atau bayar pajak, PKB misalnya. Jadi seperti itu. Jadi ada sekitar 6 ribu. Nah, yang kita takutkan itu ternyata juga ada lagi data di luar itu yang belum terdata dan juga belum didaftarkan di dalam SPO6. Kalau kita daftarannya di Mitra Darat, kita daftarnya di sana. Tapi kalau untuk pendataan itu ada di SPO6 ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, memang ini memang sebuah petaka buat sistem keselamatan di jalan ya, karena mau tidak mau memang pemerintah memang harus lebih kreatif lagi atau lebih aktif lagi untuk melakukan pemeriksaan. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi biasanya penyewa atau calon pengguna itu biasanya mencari tarif sewa yang paling murah. Nah, paling murah itulah yang patut diduga, dicurigai akan berpotensi bermasalah di kendaraannya atau di sarananya.
Baik, karena ini juga terkait dengan pendataan kelayakannya begitu Pak Dedi ya. Baik, Pak Dedi, Pak Ubaid, kami mohon maaf karena waktu durasi kita ini sangat terbatas, tapi kami sudah dapat poinnya. Kalau dari Pak Dedi artinya memang pendataan ini menjadi satu kunci penting, masyarakat bisa akses terkait dengan kelayakan, dan kalau dari Pak Ubaid sendiri melihat bahwa study tour ini sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan nirfaidah begitu ya bagi sejumlah sekolah atau kampus yang kemudian menyelenggarakan ini. Terima kasih Pak Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan Pak Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, telah memberikan pencerahan bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.